Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pemirsa KK Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan berbagai nikmat dalam kehidupan ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, saya mengajak untuk mendalami 3 aspek penting dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama, yaitu memelihara ibadah. Yang kedua, itu menjaga kerukunan. Dan yang ketiga, meningkatkan kepedulian sosial. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu memelihara ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah merupakan bukti ketaatan kita kepada Allah. Tanpa ibadah, hidup kita akan kehilangan arah dan berkah. Allah telah menciptakan manusia bukan sekedar untuk hidup di dunia, tapi juga untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa lita'budun." Yang memiliki arti, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu kita harus menjaga ibadah dengan baik dan istiqomah. Beberapa bentuk ibadah yang harus kita pelihara antara lain. Yang pertama, sholat 5 waktu. Sholat adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbedaan antara seorang muslim dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua, puasa Ramadan. Puasa mengajarkan kita kesabaran dan meningkatkan ketakwaan. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Membaca dan memahami maknanya akan menuntun kita ke jalan yang benar. Dan yang terakhir, nomor 4, zakat dan sedekah. Zakat membersihkan harta kita, sedangkan sedekah menambah keberkahan dalam kehidupan. Ibadah yang kita lakukan bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan agar mendatangkan ketenangan dalam hidup. Pembahasan nomor 2 kali ini menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan kita untuk hidup dalam kerukunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan dalam membangun persaudaraan, baik di antara sesama muslim maupun dengan non-muslim. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Yang memiliki arti, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kerukunan sangat penting dalam kehidupan. Tanpa kerukunan, masyarakat akan dipenuhi konflik, perpecahan, bahkan permusuhan. Berikut ini adalah beberapa cara menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjauhi fitnah dan ghibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ghibah itu seperti memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Apakah kalian menyukainya? Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nomor 2, menghormati perbedaan. Setiap manusia memiliki perbedaan pendapat, budaya, kebiasaan,
ras, bahkan suku. Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati agar tercipta kedamaian. Dan nomor 3, menjaga ukhuwah Islamnya. Persaudaraan dalam Islam harus dipelihara dengan saling tolong-menolong, tidak saling menjatuhkan dan selalu mendukung dalam kebaikan. Jika kita hidup rukun dan harmonis, maka kehidupan kita akan damai dan berkah. Pembahasan ketiga yaitu meningkatkan kepedulian sosial. Seorang muslim tidak boleh hidup hanya untuk dirinya sendiri. Islam mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama dan selalu membantu mereka yang membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Berikut ini bentuk-bentuk kepedulian sosial yang bisa kita lakukan. Antara lain, yang pertama, membantu fakir miskin dan anak yatim. Menyisihkan sebagian rezeki untuk mereka yang membutuhkan adalah bentuk kepedulian sosial yang diajarkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim untuk kedudukannya di surga seperti ini, sambil mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, menjenguk orang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk menjenguk orang sakit, karena ini adalah bentuk kepedulian yang dapat menguatkan ikatan persaudaraan. Nomor 3, membantu tetangga dan masyarakat. Islam mengajarkan kita untuk peduli terhadap tetangga dan tidak menyakiti mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, kita bisa membangun masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Hadirin rekan media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang Muslim, kita harus menjaga keseimbangan antara ibadah, kerukunan, maupun kepedulian sosial. Ketiga hal ini akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan membawa kebahagiaan di dunia serta di akhir. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqomah dalam beribadah, menjaga ukhuwah, dan selalu peduli terhadap sesama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.